Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Az-Zahroh dengan NIM 0314270614. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan 2025 batch 1 di Universitas Islam Negeri Sumatera Medan. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum. Kita ice breaking sebelum berdoa. 1, 2, 3. Jari jempol, jari jempol, jari tengah yang tinggi, jari manis, jari kelingking. Itu nama jari. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Duduk rapi, angkat tangan, mari kita berdoa. Ya, baik, terima kasih. Untuk berdoa, sekarang kita pimpin berdoanya oleh Pati. Ya, silakan Pati maju ke depan untuk memimpin doa pembelajaran pagi ini. Istiadan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bitubillahi rabba wa dina wa bi Muhammadin alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Pati yang telah memimpin berdoanya. Sebelum kita pembelajaran, Ibu akan absen dulu hari ini. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali pembelajaran minggu kemarin yang telah kita pelajari. Hari ini kita belajar matematika. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Luas, bangun, datar, luas dan keliling pada bangun datar, yaitu persegi dan persegi panjang. Menghitung luas persegi dan persegi panjang. Ada yang masih ingat apa rumus dari luas persegi? Apa? 2 kali S. Ya, pintar. Ya, baik. Nah, sekarang sebelum Ibu sampaikan, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam tabel. Alhamdulillah minggu kemarin kalian semua sudah memahami pembelajaran tentang mencari luas dan keliling pada bangun datar persegi, yaitu persegi
Nah, sekarang kita akan belajar tentang penyajian data dalam tabel. Nah, ini tujuan dari pembelajarannya. Yang pertama, mengidentifikasi data sederhana dari lingkungan sekitar. Yang kedua, mengumpulkan data dari hasil pengamatan sederhana. Yang ketiga, mengurutkan dan membandingkan data. Dan yang keempat, menyajikan data dalam bentuk tabel sederhana, membaca dan menafsirkan isi tabel. Itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Sekarang Ibu akan menggunakan metode pembelajaran PBL, yaitu Ibu akan masuk kepada orientasi permasalahannya. Nah, tentunya kalian punya dalam satu keluarga itu ada yang punya kakak, ada yang punya adik. Dalam satu keluarga itu terdiri dari ibu, ayah, kakak, adik, atau yang anak pertama punya adik, atau anak sulung atau anak tunggal. Nah, itu tidak masalah karena dalam satu keluarga itu pasti ada ayah dan ibu. Nah, sekarang ibu akan minta kepada kalian setiap kelompok menuliskan jumlah anggota keluarganya. Untuk apa, Ibu? Untuk nanti memecahkan masalah dari data yang kalian tulis ini, kita simpulkan dalam bentuk tabel ya. Supaya apa? Supaya semua orang bisa lebih mudah untuk mengetahui atau memahami informasi yang ada. Ini kelompok 1, tuliskan semua jumlah anggota keluarganya. Dituliskan sok, ditulis. Ya, keluarkan pensil, buku, alat tulis kalian, masing-masing keluarkan. Lalu isi apa yang Ibu tuliskan ini. Sok. Ditulis jumlah anggota keluarganya. Semuanya sudah? Ada yang mau menuliskan perwakilan satu kelompok saja maju ke depan? Ayo, kelompok siapa yang akan maju ke depan? Kelompok siapa? Patih? Ya boleh, kelompok Patih maju ke depan. Dituliskan di sini. Ayo, Patih cepat. Sulhan. Sulhan punya berapa jumlah keluarganya? Jumlah anggota keluarganya. Sing Ageng. Sabaraha? 8. Terus deui serat. Ya, terima kasih Sulhan sudah berani tampil ke depan. Tepuk tangan untuk Sulhan. Nah, ini dari kelompok 1 ada Sulhan, jumlah anggotanya 8 orang, Rainan, jumlah anggotanya keluarganya ada 4 orang, Azmi 4 orang, Nasbi 5 orang, Pati 6 orang, Hanif 8 orang, Wahab 5 orang. Selanjutnya, nah dari data yang tadi ada namanya jangkauan. Jangkauan itu apa sih? Jangkauan itu adalah nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Data terbesar itu berarti numpak agengna dikurangi nilai data dari yang tadi, mana jumlah anggotanya paling besar ada berapa? Jangkauan. Yang terbesar adalah 8. Dikurangi paling kecil. Angka paling terkecilnya berapa? 4. Berarti jangkauannya berapa? 8 dikurangi 4 berapa? 4. Nah, jadi jangkauan datanya dari data yang tadi, ini jangkauannya itu sama dengan 4. Ingat-ingat, jangkauan itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Paham semuanya? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok, diisi oleh setiap kelompoknya ya. Apakah kalian benar-benar sudah paham atau belum? Nih. Kerjakan untuk
oleh semua anggota keluarganya berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu berikan. Ayo, sini siapa satu lagi? Alah, Gusti. Baca. Astagfirullahaladzim. Sok, cepat. Sok. Sok. Semuanya berdiskusi. Semuanya berdiskusi, isikan apa yang Ibu perintahkan dalam LKPD ini. Udah selesai ini, lanjut ke ini. So, urutkan hasil penilaian dari yang terkecil hingga terbesar. Tadi diurutkan, jika tadi contoh di payun, so urutkan. Paling alit sabaraha pendidikan tuh jika contoh tadi itu tuh 50 pangalit, 50 na ya sabaraha. So, jika tadi di payun, di dia heula tadi, di heula. So, di dia so tulis paling alit nilainya sabaraha ya. Sok tulis di dia. Mohon sok tulis di sabaraha. Mohon sok tulis tinu paling kecil sampai terbesar. Nilainya terus banyak banyaknya siswa. Sok. Itu dia tah. Tinu paling terkecil. Sudah selesai? Bu Yuna hese. Nah, jeung hese. Iya nilai itu urutkan dari yang terkecil sok simpen di dia sampai ke yang terbesar. Jika tadi deui. Gitu. Aya sabaraha 50 na anu kenging nilai 50 teh sabaraha jalmi? Nah, banyaknya siswa anu kenging 50 sabaraha jalmi? Ieu. Anu kenging 60 aya sabaraha jalmi? Anu kenging 70 sabaraha jalmi? Sok, itu. Sesuai jeung turusna. Lamun terusna 5 berarti itu jumlahna aya 5 gitu. Sok. Sudah semuanya? Jika sudah semuanya, nanti Ibu akan panggil ke depan setiap kelompok untuk mempresentasikan setiap hasil diskusinya. Ya, nanti boleh disanggah oleh kelompok yang lain apakah hasil temannya betul atau salah. Ayo, sebelum tampil ke depan, kita akan melakukan ice breaking dulu ya, supaya lebih semangat. Tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3. Oke, siapa yang akan tampil duluan ke depan yang akan presentasinya? Kelompok mana? Oh, nih, Ibu mau kelompok 4, maju ke depan. Tutup mulut. Teman yang lainnya, perhatikan temannya apakah hasil diskusinya ada yang salah atau tidak. Ayo, sini. Siapa yang akan berbicaranya? Sok. Kini ke payun. Nah, kita cepengan. Anu sapalina nyepengan ieu. Sok. Ujang cepengan ujang. Nah, gitu sok. Azka akan berbicara. Sok. Perhatikan nomor 1, tidak boleh membelakangi. Nah, harus ke depan. Nah, gitu tah. Perhatikan yang lainnya ya. Perhatikan, dengarkan semuanya, tidak boleh ada yang berisik, nanti tidak kedengaran. Ayo Azka nomor 1. Gambar ini, sok. 1 donat, sok. 1 donat. Ada berapa? 3. Betul ada 3? Ya. Ini bolu? Kapayun. Bolu, sok itu bolu ada 6. Bolu ada 6. Betul? Kedengaran tidak? Tidak, ulangi. Tidak kedengaran, suaranya harus lebih keras. Bolunya ada 3. 6. Betul? Kemudian roti. Rotinya ada 3. Betul? Apa? Iya, terus burger. 3. Burgernya ada 3, betul? Burger ada berapa? Burger. Ya, betul. Terus yang terakhir ini. Yang terakhir apa? Pumpkin itu ya berapa? 5. Ya, betul tidak? Ada 5? Betul.
Tepuk tangan untuk kelompok Azka. Tepuk tangan. Sudah berani ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Sekarang Ibu akan mengumpulkan hasil diskusi kalian. Nah. Ya. So, sini hasil diskusinya Ibu akan kumpulkan. Akan periksa. Ibu untuk mengetahui apakah kalian udah benar-benar paham atau tidak akan membagikan asesmen atau tes ujian untuk dikerjakan masing-masing, tidak kelompok. Ini masing-masing dikerjakannya ya. Jawab setiap soal yang Ibu berikan. Dikerjakan setiap soalnya. Sok, lalu jawab. Iya, sok. Sok. Nah, sekarang alhamdulillah tadi Ibu mencoba salah seorang ke depan untuk mengerjakan soal. Alhamdulillah sudah paham mewakili yang lainnya, karena ini ditanggapi oleh yang lain ternyata isinya adalah benar. Selanjutnya kita akan masuk kepada penutupan. Kita akan refleksikan dulu pembelajaran kita selama dari awal sampai akhir. Apa yang kalian rasakan selama pembelajaran matematika ini dari awal sampai berakhir. Ayo, siapa yang mau mengisi ke depan? Nasbi, boleh. Nah, nomor 1, saya bisa mengurutkan data, ya atau tidak? Bisa mengurutkan? Bisa tidak? Contreng, dikasih checklist. Ya, saya bisa menentukan data terkecil, bisa tidak? Checklist. So, menentukan data terbesar bisa tidak? Bisa, checklist. Saya bisa membuat tabel, bisa? Ya, checklist. Saya bisa menentukan data paling banyak dan data paling sedikit, bisa? Terima kasih Nasbi. Mudah tidak belajar matematika tentang penyajian data dalam tabel? Mudah tidak? Mudah, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Senang? Sedih? Senang? Sedih? Senang. Dengan belajar ini, siapa yang bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir? Menyimpulkan dan apa manfaatnya? Ayo, Kaisa. Kesimpulannya apa, Kakak Kaisa? Adalah sekumpulan fakta atau informasi yang dapat berupa angka, sebuah kata-kata atau gambar. Jadi kesimpulannya, belajar tentang data penyajian data dalam tabel itu adalah supaya kita lebih mudah untuk memahami, karena kalau dilihat dalam penyajian informasi yang begitu panjang itu akan menyulitkan si pembaca. Tapi jika disajikan dalam bentuk data dan dalam bentuk tabel, maka orang yang membacanya akan lebih mudah memahami, akan sangat lebih mudah ya. Oke, untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, tadi Ibu udah berikan ya, ini asesmen. Nah, untuk materi selanjutnya, kalian mengerjakan, Ibu akan kasih tugas, kerjakan soal-soal berikutnya sampai selesai. Nanti akan dibahas ketika pertemuan yang akan datang ya. Semuanya sudah paham kan? Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan dan berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah anak-anak semua sudah paham.
mari kita tutup pembelajaran kita hari ini yang akan dipimpin oleh Sulhan. Sulhan, silahkan untuk memimpin doa penutup. Alhamdulillah bil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih.